Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ana dan Nurfazatul Rafiko dengan NIM 11123000063. Dengan saya Lia Nurfahri dengan NIM 11123000087. Kami dari Universitas 17 Agustus 1945 dengan jurusan Administrasi Negara. Di sini kami akan mereview materi tentang jejaring kebijakan selama 6 kali pertemuan pada semester 3. Geda-gedi oh. Apa sih jejaring kebijakan itu? Kalau menurut aku, jejaring kebijakan itu konsep yang menggambarkan antara aktor-aktor proses koordinasi dan komunikasi dalam implementasi kebijakan. Dan sementara itu, jejaring pemerintahan adalah kerjasama antar lembaga pemerintahan dan non-pemerintahan dengan mekanisme tata kelola dan melibatkan semua orang atau banyak orang. Adapun konsep-konsep utama yang sudah kami pelajari, yang pertama ada aktor jejaring kebijakan. Nah, aktor jejaring kebijakan ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada pemerintah. Pemerintah ini juga ada pemerintah nasional, pemerintah regional, dan juga pemerintah lokal. Terus yang kedua ada lembaga swadaya masyarakat atau yang bisa kita kenal dengan LSM. Yang ketiga ada sektor swasta, dan yang terakhir ada masyarakat. Aktor-aktor tersebut juga memiliki peran penting. Yang pertama ada peran pemerintah. Nah, peran pemerintah ini apa saja? Yang pertama adalah mengatur, dan yang terakhir yakni adalah mengawasi pelaksanaan, di mana memastikan bahwa semua pihak itu mematuhi aturan, dan kalaupun ada pihak tertentu yang melakukan pelanggaran, maka pemerintah tersebut akan memberikan sanksi kepada pihak yang bersangkutan. Yang kedua adalah peran LSM. Apa sih LSM itu? LSM itu lembaga swadaya masyarakat. Yang pertama adalah mengadvokasi isu tertentu dan mendorong pemerintahan membuat kebijakan yang adil. Yang kedua itu memberdayakan masyarakat, yakni dengan membantu masyarakat berapresiasi dalam kebijakan publik. Dan yang ketiga adalah memantau kebijakan, yakni untuk memantau implementasi kebijakan pemerintah, memastikan transparansi, akuntabilitas, dan mencegah penyimpangan. Aktor-aktor tersebut juga memiliki peran penting. Yang pertama ada peran pemerintah. Nah, peran pemerintah ini ada beberapa. Yang pertama adalah membuat aturan, yang dimana pemerintah ini berperan dalam merumuskan kebijakan dan membuat peraturan perundang-undangan. Terus peran pemerintah kedua yakni menjalankan kebijakan. Jadi setelah dibuat kebijakan tersebut, pemerintah itu bisa menjalankan kebijakan tersebut di lapangan. Itu dibantu oleh beberapa instansi dan pemerintah lainnya. Yang ketiga ada peran sektor swasta. Nah, peran sektor swasta ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada berinvestasi, yakni dengan membantu menciptakan lapangan kerja. Terus yang kedua ada inovator, yakni dengan mengembangkan produk dan layanan baru untuk mendukung kebijakan pemerintahan. Terus yang ketiga yakni ada bekerja sama dengan pemerintahan untuk menjalankan proyek dan kebijakan tertentu. Yang ketiga adalah masyarakat. Yang pertama adalah berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan. Masyarakat yang ikut terlibat dalam proses pembuatan kebijakan melalui musyawarah, konsultasi publik, dan forum warga atau diskusi warga. Yang kedua adalah mengawasi pelaksanaan. Dalam mengawasi ini mereka dapat melaporkan penyimpangan dan memastikan transparansi serta akuntabilitas pemerintah. Yang ketiga adalah mendorong perubahan. Masyarakat dapat mendorong perubahan melalui gerakan sosial, demonstrasi, dan kampanye. Dengan ini dapat membantu pemerintah agar lebih baik dan lebih
responsif dalam kepentingan politik. Saya akan menjelaskan teori-teori yang mendukung, tapi sebelum itu saya akan menjelaskan dulu apa itu teori jejaring. Jadi teori jejaring adalah teori yang menekankan pada hubungan dan interaksi antar aktor dalam proses kebijakan. Nah, pada teori jejaring ini ada beberapa teori juga yang mendukung, seperti social network theory atau bisa kita sebut dengan teori jaringan sosial. Terus ada juga teori ad hoc network. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu teori jaringan sosial atau social network theory. Nah, saya di sini akan menjelaskan apa itu teori jaringan sosial atau bisa kita sebut dengan social network theory. Jadi teori ini adalah teori yang mempelajari hubungan antar individu, kelompok atau organisasi dalam suatu jaringan sosial. Dengan prinsip utamanya adalah fokus pada struktur hubungan sosial antar aktor dan juga memahami pola interaksi serta pengaruh antar aktor dalam jaringan. Yang kedua adalah teori aktor New York. Jadi teori ini menganggap bahwa semua aktor termasuk benda dan ide memiliki peran penting dalam membentuk hubungan sosial. Contoh teori ini dalam kebijakan transportasi publik, tidak hanya manusia atau pengambil kebijakan dan pengguna, tetapi juga teknologi atau sistem tiket otomatis berperan penting. Untuk studi kasusnya sendiri, kami memilih kebijakan yakni Jaminan Kesehatan Nasional atau bisa kita sebut JKN, itu yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Nah, ada beberapa aktor juga yang terlibat. Yang pertama ada pemerintah pusat, yakni terdiri dari Kemenkes dan juga BPJS. Terus yang kedua ada pemerintah daerah, yakni terdiri dari Dinas Kesehatan tingkat provinsi, kabupaten, dan juga kota. Terus ada DPR, terus ada rumah sakit dan fasilitas kesehatan, terus ada masyarakat atau peserta BPJS, terus ada perusahaan swasta, dan yang terakhir ada lembaga swadaya masyarakat atau bisa kita sebut dengan LSM. Selanjutnya ada keberhasilan dan kegagalan. Yang pertama, keberhasilan. JKN berhasil meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, terutama bagi sebelum yang tidak memiliki asuransi. Yang kedua, jumlah peserta JKN terus meningkat. Yang ketiga, mendorong peningkatan jumlah fasilitas kesehatan yang kerjasama dengan BPJS. Selanjutnya ada kegagalan. Yang pertama, banyak pengguna BPJS mengeluh antrian panjang. Yang kedua, pembiayaan yang tidak memadai menyebabkan masalah dalam pembayaran. Yang ketiga, masih kurang masyarakat yang belum memahami hak kewajiban sebagai peserta BPJS. Untuk kesimpulan dari materi yang sudah kami jelaskan tadi adalah jejaring kebijakan dalam pemerintahan itu sangat penting karena dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kebijakan publik dengan melibatkan berbagai aktor seperti pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan LSM. Nah, keterlibatan banyak pihak ini juga dapat mendorong partisipasi publik, meningkatkan legitimasi serta transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan. Selain itu, jejaring juga memfasilitasi pertukaran informasi dan praktik terbaik yang membantu inovasi dan adaptasi terhadap tantangan yang muncul.